Salam sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan. Kembali lagi hari ini kita akan melihat pembacaan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 84 ayat 6 sampai pada ayat yang ke-8. Berkata begini, "Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Ya, hujan awal musim menyelubungnya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama, makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion." Renungan kita hari ini dengan judul "Makin lama, makin kuat". Kata kuat di sini berarti bertenaga, punya energi yang kuat, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, tetapi dia punya jiwa yang kuat untuk menghadapi segala sesuatu. Perjalanan hidup manusia itu diawali dari sejak lahir sampai mati. Itu di dalam perjalanan manusia itu diawali dari dibagi dalam beberapa fase. Usia 0 sampai 5 tahun adalah usia dini. 5 sampai 25 tahun itu adalah usia masa-masa menerima pendidikan atau usia sekolah. Dan usia 25 sampai 50 tahun itu adalah usia bekerja, berkarya di berbagai tempat dengan berbagai profesi yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan usia 50 tahun sampai 70 tahun itu dikatakan menurut hukum ekonomi itu adalah masa-masa menikmati jerilela selama 50 tahun. Dan usia 70 tahun sampai 80, 90 atau 100 tahun kita tidak bisa prediksi. Itu adalah dikatakan masa-masa penderitaan, masa sukar. Masa sukar bukan berarti karena tidak ada uang, tetapi karena faktor usia. Walaupun punya uang tapi sudah tidak bisa ke mall misalnya, tidak bisa kemana-mana. Ya biasanya kalau umur-umur seperti itu dari rumah ke rumah sakit dan sebagainya. Masih ada juga waktu-waktu yang biasa, tetapi saya percaya orang yang di dalam Tuhan, karena dikatakan tadi, berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam Tuhan itu, walaupun masa tuanya tetap akan kuat di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita ingin supaya kita semakin hari semakin kuat, seperti pembacaan kita tadi. Mengapa kita harus kuat? Karena di dalam menjalani hidup ini, kata Efesus pasal 5 ayat pasal 6 ayat yang ke-10 dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kenapa kita harus kuat di dalam Tuhan? Karena seperti yang kita baca tadi, pemazmur katakan bahwa ketika kita kuat di dalam Tuhan, walaupun kita melewati lembah Baka, lembah tangisan, lembah perjuangan, lembah pergumulan, maka kita akan bisa mengubahnya menjadi sumber mata air. Tidak selamanya kita ada di dalam tangisan, tidak selamanya kita ada di dalam lembah Baka. Ketika kita menaruh kekuatan kita kepada Tuhan, tetapi Tuhan akan menaruh energi yang khusus di dalam jiwa kita. Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam kita seperti Efesus yang saya sebutkan tadi. Kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, di dalam firman dan di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Maka ketika kita mampu mengubah lembah Baka, lembah kekelaman, lembah air mata, atau sekalipun kita melewati gunung persoalan, kita ada di padang gurun, tidak ada kehidupan, tapi kita bisa ubah dari padang gurun menjadi taman Tuhan. Karena apa? Kita tidak dipengaruhi dengan situasi.
Kita tidak dipengaruhi dengan keadaan. Orang yang kuat di dalam Tuhan akan kuat menghadapi setiap tantangan. Dia akan punya bahasa-bahasa profetik bahwa saya akan kuat bersama dengan Tuhan. Kita dapat lakukan perkara-perkara yang besar di dalam Tuhan. Sebab itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita tadi dikatakan orang yang menaruh kekuatannya di dalam Tuhan dan punya hasrat, punya keinginan, punya kerinduan untuk berziarah. Kata berziarah di sini bagi orang Israel adalah mereka mencari Tuhan di Sion. Berziarah ada ke tempat-tempat yang suci, di tempat-tempat yang dianggap sakral, dan bangsa Israel pada waktu itu mencari Tuhan di Gunung Sion yang harus mendaki dari Yerusalem ke puncak Gunung Sion untuk mencari Tuhan. Tapi punya kerinduan, punya hasrat. Dalam arti bahwa kita punya kerinduan untuk mencari Tuhan dalam hidup kita, walaupun susah, harus melewati tantangan kehidupan, walaupun harus mendaki ke atas gunung dengan penuh perjuangan, tapi ada kerinduan, pasti ada kekuatan dalam hidup kita. Bahkan di dalam pembacaan kita ayat yang ke-8 dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Saudara, kalau kita mengadakan perjalanan, biasanya semakin lama kita berjalan semakin kita lemas, semakin kita capek, semakin kita lelah karena perjalanan yang kita tempuh. Apakah itu jalan kaki, berkendaraan pun demikian. Mungkin kita lelah duduk, hanya duduk-duduk saja, sakit belakang, sakit pinggang dan lain sebagainya. Kalau jalan kaki sakit kaki dan sebagainya, maka pasti semakin lemah. Tetapi perjalanan orang percaya yang kekuatannya di dalam Tuhan dikatakan makin lama makin kuat. Untuk apa? Hendak menghadap Allah di Sion. Dengan kata lain, bahwa untuk mencapai Sion itu harus penuh perjuangan, harus berjalan naik ke atas gunung. Tetapi makin lama makin kuat hendak menghadap Allah. Karena ketika kita menghadap Allah, ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita yakin ada kekuatan baru yang Tuhan akan berikan kepada kita. Ada satu energi yang baru yang Tuhan akan berikan kepada kita. Walaupun selama kita di dunia ini penuh dengan perjuangan, penuh persoalan, menjalani hidup ini di dalam melewati lembah kekelaman, melewati gurun pasir mungkin, melewati batu-batu kerikil. Tetapi ketika kita semakin merindukan Tuhan, maka semakin lama semakin kuat. Fisik kita boleh lemah karena faktor usia, dan juga mungkin dikuras dengan pekerjaan selama kita bisa bekerja. Bisa saja fisik lemah, tetapi ketika kita merindukan Tuhan, maka jiwa kita semakin dikuatkan, diperbaharui. Kata 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16. Jiwa kita terus diperbaharui dari hari ke hari ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan pernah lemah di dalam mengiring Tuhan, tetapi paculah diri kita, paculah semangat kita untuk kita berkata, semakin lama semakin aku kuat di dalam Tuhan. Karena dengan jiwa patriot kita, dengan jiwa pejuang kita, kita akan mengalami kekuatan baru di dalam menjalani hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuatlah di dalam Tuhan, semakin lama semakin kuat. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, mampukan kami untuk semakin melekat kepadamu, semakin berhasrat, semakin berkerinduan untuk berjumpa dengan Engkau di dalam hadirat-Mu, supaya semakin hari semakin kuat, walaupun fisik, walaupun tubuh kami semakin lemah, tetapi jiwa kami
roh kami semakin menyala-nyala dan kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan sumber kekuatan kita. Haleluya.